Selamat pagi, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya yang saya berikan untuk dapat mempresentasikan tugas akhir saya. Perkenalkan, nama saya Daviola Yuna Putri dengan NIM 14101024. Judul dari tugas akhir saya yaitu adalah rancang bangun aplikasi monitoring dan evaluasi penjualan berbasis web pada CV Realty Natural Indonesia. Untuk profil dari perusahaan, yaitu CV Realty Natural Indonesia adalah sebuah perusahaan yang menjual produk kosmetik yang terletak di Jalan Ngagel Wasana 3 nomor 75. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari PT Green Angelica yang berdiri pada tanggal 30 Januari 2019. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan kosmetik yang bermutu, unggul, terlengkap, dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Salah satu misi dari perusahaan ini yaitu memiliki produk kosmetik yang terlengkap dari sisi legalitas dan kehalalannya. Untuk struktur perusahaan dapat dilihat di samping. Proses bisnis saat ini di perusahaan yaitu sales menjual produk, jika mencapai target akan mendapatkan bonus, jika tidak mencapai target akan mendapatkan surat peringatan. Sedangkan proses bisnis yang diharapkan yaitu adanya analisa demand produk, sehingga adanya analisa produk yang dapat menentukan target yang sesuai. Permasalahan yang ada di perusahaan ini yaitu produksi tidak sebanding dengan pendapatan disebabkan tidak adanya monitoring dan evaluasi, sehingga menyebabkan tidak dapat menentukan demand produk dan tidak dapat menentukan target penjualan secara tepat. Dampaknya yaitu biaya produksi lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga menyebabkan tidak terkontrolnya sebuah demand. Perumusan masalah, bagaimana merancang dan membangun aplikasi monitoring dan evaluasi penjualan berbasis web pada CV Realty Natural Indonesia. Untuk salah satu batasan masalah yaitu aplikasi yang dibuat menampilkan informasi monitoring dan evaluasi melalui dashboard. Tujuan penelitian yaitu merancang dan membangun aplikasi monitoring dan evaluasi penjualan berbasis web pada CV Realty Natural Indonesia. Salah satu manfaatnya yaitu membangun manajer pemasaran dalam mengelola data seperti data customer, produk, sales, transaksi penjualan. Landasan teori yang saya gunakan yaitu seperti ini. Metode penelitian yang saya gunakan adalah Pressman tahun 2012 yaitu CPM atau Communicating, Planning, dan Modeling. Ini adalah beberapa tahap dari modeling. Contohnya yaitu analisis proses bisnis, identifikasi masalah, identifikasi pengguna, identifikasi data, identifikasi fungsional. Ini adalah blok diagram yang saya gunakan dalam membuat program ini. Untuk demo program akan saya lakukan. Untuk demo program kita akan dihadapi adalah halaman login yaitu ID dan password, username dan password. Untuk user sendiri ada dua yaitu manager dan sales. Di sini kita akan masuk sebagai manager, di mana manager ini memiliki sales baru dan manager akan menginputkan. Dari sini manager akan menunjukkan data sales baru serta target yang akan ditetapkan pada bulan Februari. Kita akan masuk ke admin untuk menambahkan sales baru. Namanya adalah Lucio. Dan nomornya ini, alamatnya di Jalan Utara, username adalah Lucio 12, passwordnya adalah 12. Lalu kita akan menentukan target dari sales Lucio ini ya. Kita masuk ke pencapaian penjualan. Kita cari untuk
bulan Februari 2021, kita cari nama Silusio. Untuk produknya, untuk cleaning soap akan diberi target 20. Jika sukses akan pop up tombol sukses seperti ini. Lalu untuk produk kedua, jumlahnya saya 10. Simpan. Jika selesai, kita akan masuk ke Lusio, di mana sales ini setelah memiliki transaksi penjualan dan harus menginputkan data penjualan di aplikasi ini. Lusio 1, 2, 3, 4. Nah, dapat kita lihat dari dashboard yang telah ditargetkan oleh manajer akan tampak di dashboard dari orang si Lusio ini. Di dashboard Lusio ini kita akan masuk ke dia mendapatkan akses yaitu produk, pelanggan, penjual, laporan penjualan, dan rekap data. Untuk produk, dia dapat mendapatkan produk baru dan mendapatkan produk baru untuk si sales ini. Jika ada produk baru apa-apa itu bisa nambahin, tiba-tiba tidak ada datanya. Untuk pelanggan di sini customer tidak bisa kita masukkan penjualan di nama pelanggan baru. Jadi kita masukkan nama pelanggan baru tidak bisa. Kita harus masukkan data pelanggan dulu karena di aplikasi ini dibuat untuk menginputkan setelah transaksi selesai. Jadi setelah barangnya dikirim ke customer, jadi data ini akan diinputkan ke komputer kita. Masuk ke penjualan, tambah baru. Ya, Pak Faro, tanggal jadi pembeliannya itu tanggal 5, ongkos kirimnya 17.000, belinya di Tokopedia, produknya ini dengan pembelian 10. Nah, kita masuk langsung ke bawah sini. Lalu produk kedua dia membeli ini sebanyak 10. Tambah. Jika selesai, jangan lupa kita simpan. Untuk laporan penjualan dari sales, dia hanya bisa lihat diri sendiri, tidak bisa lihat untuk sales lain, hanya terbatas oleh sales dirinya sendiri. Kalau untuk bulan ini, dia dapat melihat untuk dirinya sendiri, tidak bisa tampak ke semua sales penjualan keseluruhannya. Nah, ini penjualan yang telah dilakukan oleh si sales ini, yaitu penjualan oleh Pak Faro di Tokopedia. Ongkirnya 17.000 dengan totalnya pembelian sekian. Kita lihat lagi. Dan rekapan data ini isinya adalah produk dan pelanggan. List produk apa aja yang ada di perusahaan ini dan pelanggannya siapa saja. Untuk penjualan produk seperti ini, dia hanya bisa melihat dirinya sendiri. Perbedaan oleh manajer dan sales. Nah, kita lihat untuk detailnya per detail produknya ini pada periode tanggal 1 Februari pada 7 Februari, yaitu cleansing soap, hulu, dan update detail penjualan produknya. Lalu pada laporan pencapaian penjualan di bulan, katanya dari bulan Februari, apakah telah tercapai, dia bisa melihat targetnya sendiri. Nah, kita lihat ternyata pada hair removal dia targetnya terpenuhi, sedangkan untuk cleansing soap belum tidak terpenuhi, kurang 10 lagi untuk terpenuhi ya. Sekarang kita akan mengecek di bagian si manager ya. Kan manager. Kita akan masuk ke manager. Fitur apa saja yang dimiliki oleh manager?
Kalau di sales hanya satu dashboard yang dapat melihat dirinya sendiri, sedangkan di manajernya memiliki beberapa dashboard. Contohnya, pada dashboard tren ini hanya dimiliki oleh manajer, jadi dia dapat lihat tren produk per periodik. Ya. Di per periodik ini pada dari bulan September 2020 hingga Desember 2020 contohnya. Kita dapat lihat beberapa produk yang tren pada di antara tanggal bulan September hingga Desember ini. Lalu di sini juga ada pilihan ini untuk Januari atau Desember dan sebagainya. Sekarang kita akan lihat di bulan Desember contohnya. Nah, untuk bulan Desember, penjualan terbaik di sini adalah top 5 sales pada bulan Desember. Tadi ada Hafid Ahmad paling unggul, lalu yang kedua ada Raffi, yang ketiga Ziki, keempat Ahmad, kelima Dewan. Untuk pencapaian penjualan ini, manajer dapat melihat dashboard dari tiap sales. Contohnya di Ziki. Nah, ya tadi dari Ziki seperti ini, dia telah terpenuhi, beberapa terpenuhi, ada yang seimbang, ada yang melebihi, dan dia dapat kita lihat kalau di Desember ini si Ziki sangat bagus pencapaiannya. Lalu ada produk terlaku pada bulan Desember. Di sini kita lihat paling tinggi adalah berjarum. Jika kita melihat detail, akan muncul semua detail dari produk yang dimiliki oleh si CVRLT Natural Indonesia. Lalu untuk menentukan wilayah, kenapa dashboard ini dibuat? Dikarenakan si manajer akan menentukan, dapat melihat kalau di wilayah tertentu memiliki keunggulan untuk menaikkan penjualan produk. Disinilah kita mengetahui analisa dari produk tersebut. Contohnya paling banyak adalah si Heromoval di daerah mana? Kita lihat di daerah mana. Pertama kita lihat tahu di Jawa Timur. Lalu di kota mana kok di Jawa Timur? Itu kita lihat di kota Surabaya. Jadi kita dapat meningkatkan target penjualan di Surabaya sendiri. Untuk laporan penjualannya, misalnya tadi tanggal Desember 1 hingga Desember 30 Desember. Ini adalah beberapa laporan. Ini adalah report per sales, report sales. Jadi salesnya berapa, pendapatan salesnya. Lalu report by product. Seperti ini. Pada bulan Desember ternyata produk paling tinggi adalah berserum dengan pendapatan sekian dan jumlah pembelinya sekian. Lalu kita lihat untuk pencapaian, yaitu pencapaian pada bulan Desember ke seluruh sales, bedanya di sini. Jadi kalau di bagian sales adalah hanya dirinya sendiri, sedangkan kalau manajer seluruhnya. Contohnya yang tidak terpenuhi kita dapat lihat bulan Desember, yaitu si Dewan Tria, yaitu dengan hair serumnya targetnya tidak terpenuhi, dan beberapanya seperti night cream dan hair nutrition. Lalu laporan penjualan admin. Ini kita lihat per adminnya, pendapatannya dia, detail-detail pendapatannya dia, hingga transaksinya, dapat detailnya di sini. Oke,
Kesimpulan, berdasarkan dari uji coba evaluasi rancangan bangun aplikasi monitoring dan evaluasi penjualan berbasis web ini di JVR Alternator Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Aplikasi yang dibuat dapat membantu manajer pemasaran dalam mengelola data terkait customer, data sales, dan data transaksi penjualan. 2. Aplikasi yang dibuat telah tersedia dashboard yang berguna untuk perusahaan mengetahui produk yang memiliki demand tertinggi dan terendah. 3. Aplikasi yang dibuat membantu perusahaan dalam pembuatan list produk, laporan penjualan per produk, dan laporan kinerja penjualan. 4. Aplikasi yang dibuat tersedia tactical dashboard yang dapat membantu manajer pemasaran dalam melakukan monitoring dan evaluasi penjualan produk dengan target yang ditetapkan. Untuk saran pengembangan dari aplikasi ini dapat ditambahkan mungkin seperti bisa digunakan di handphone atau penggajian, untuk lebih detail ke penggajian. Sekian presentasi yang dapat saya berikan mengenai rancang bangun aplikasi monitoring dan evaluasi penjualan berbasis web pada JVR Alternator Indonesia. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya.